Haleluya, haleluya, blessed people. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat House of Blessing. Program kita hari ini adalah Question of Monday. Come on, seperti biasa, Anda bertanya, saya menjawab. Dan saya akan menjawab dalam waktu yang tidak panjang, tetapi kiranya Tuhan tolong saudara dapat memahaminya, dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya akan melanjutkan apa yang disampaikan minggu yang lalu, Senin yang lalu, yaitu pertanyaan mengenai boleh nggak sih orang Kristen berpoligami? Nah, pada minggu yang lalu, Senin yang lalu, saya memberikan jawaban dari Perjanjian Lama ya, sudut pandang Perjanjian Lama. Jadi pada waktu itu Allah memberikan dispensasi atau kelonggaran, bukan berarti Allah mendorong atau menyuruh mereka dan mengizinkan secara resmi. Ya, bahwa kamu boleh berpoligami, ya, bukan seperti itu. Tetapi ketika poligami itu sudah menjadi budaya pada masa itu, apalagi di zaman patriark, di mana laki-laki itu adalah superior, sementara yang perempuan itu kalangan yang bisa dibilang termarginalkan begitu ya. Jadi Allah dalam tanda kutip memperbolehkan poligami di masa Perjanjian Lama demi perlindungan dan keadilan sosial. Nah, itu yang saya sampaikan minggu yang lalu. Sudah dapat menontonnya kembali kalau belum jelas, yang mungkin baru pertama kali juga melihat channel ini atau program ini, maka saya akan melanjutkannya dalam tinjauan Perjanjian Baru. Ya, dalam durasi waktu yang tidak panjang, tapi kiranya saudara dapat memahaminya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa dalam Perjanjian Lama pun sebetulnya kalau kita melihat ya, poligami dalam Perjanjian Lama sebetulnya lebih banyak mudaratnya juga daripada manfaat ya. Karena pada kenyataannya banyak juga perempuan yang tidak mendapatkan keadilan itu. Ya, karena ini manusia ya. Tetapi kemudian kita melihat sekarang dari tinjauan Perjanjian Baru bahwa poligami dalam tinjauan Perjanjian Baru, khususnya ketika Yesus datang, maka kita melihat dari apa yang Yesus katakan. Sekali lagi, karena kita di Perjanjian Baru, maka kita harus berpatokan pada apa yang Tuhan Yesus firmankan. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasal 19 ayat 4 sampai 6. Mari kita baca bersama. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mengenai monogami ini memang satu paket dengan masalah perceraian. Tapi saya tidak akan membahas masalah perceraian, karena itu ada pembahasan tersendiri ya. Saya mau fokus pada tentang persoalan boleh nggak sih orang Kristen berpoligami. Nah, kita membaca di sini jawab Yesus. Jadi ini firman-Nya Tuhan Yesus menjawab pertanyaan. Nah, kemudian dikatakan apa? Tidakkah kamu baca? Ya, berarti Tuhan menghendaki kita untuk mengingat kembali pembacaan yang semula mengenai pernikahan. Pernikahan yang Tuhan maksudkan tentu maksudnya adalah tidakkah kamu baca. Jadi kita harus membaca ulang. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu terambil dari kitab Kejadian pasal 2 ya. Mulai pasal 1 sebetulnya ya. Kalau kita membaca kitab Kejadian dari pasal 1 ayat 27 sampai 28, Tuhan Allah menciptakan manusia itu adalah laki-laki dan perempuan, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kita melihat tentang pernikahan itu, Tuhan setting sejak awal adalah seorang penolong bagi sang lelaki yang namanya Adam. Seorang penolong, itu dalam Kejadian 2 ayat 18. Kemudian tentang perjumpaan, perjodohan dan pernikahan yang Tuhan setting itu terjadi di pasal 2 ayat 21 sampai 25. Kemudian kita lihat bahwa di pasal 2 ayat 24 itu yang dikutip kemudian di ayat yang ke-5 di pasal 19 Injil Matius ini.
Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Yesus datang, ya, ketika Tuhan Yesus datang, maka poligami yang tadinya di Perjanjian Lama mendapatkan dispensasi atau kelonggaran itu, kemudian sekarang tidak berlaku lagi, ya. Kenapa? Karena Yesus menyampaikan ini bukan sekedar untuk jemaat atau pendengar atau kita hari ini hanya sekedar membaca, tetapi kita memahami bahwa inilah hakikat pernikahan yang Allah rancang sejak semula. Bahkan dalam Injil Markus dengan cerita yang sama dikatakan, tulis bilang, sejak dunia dijadikan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa ini rancangan Allah yang orisinil. Ya, jadi kemudian kita lihat bahwa dari kata kerja Yunaninya ini, di ayat yang keempat khususnya kalau kita baca, jelas bahwa sejak ia berfirman pada masa penciptaan manusia, pernikahan monogamilah yang dikehendaki oleh Allah, dan ini harus dilakukan oleh setiap orang Kristen untuk seterusnya dan selamanya. Dengan demikian, Tuhan Yesus datang untuk memulihkan pernikahan monogami yang dirusak pertama kali oleh Lamek dalam Kejadian pasal yang kita baca, pasal yang keempat itu. Dirusak oleh Lamek karena dosa manusia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan demikian Yesus datang untuk mendiskontinu, jadi tidak berkelanjutan. Jadi dalam Alkitab itu ada yang kontinu, ada yang diskontinu. Nah, pernikahan poligami itu termasuk bagian yang diskontinu, tidak dilanjutkan. Dia harus selesai pada saat Yesus datang. Sama seperti korban-korban penebusan dosa di Perjanjian Lama yang harus dilakukan oleh seorang imam besar dengan korban binatang, maka setelah Yesus datang, maka tidak ada lagi korban, karena Yesus sendiri adalah imam besar sekaligus korban penebusan dosa manusia. Jadi pengorbanan penebusan di Perjanjian Lama dinyatakan diskontinu, tidak berkelanjutan di Perjanjian Baru. Percaya dan saudara dapat memahaminya, kiranya demikian ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita kembali ke sini. Nah, alasan utama poligami di era patriark waktu itu ya, para bapak leluhur Israel atau di Perjanjian Lama itu, alasan utamanya sebetulnya karena kehadiran anak. Jadi faktor anak ini penting karena berbicara tentang kelangsungan nama daripada sang suami gitu ya, sang orang tua ini. Ini bicara tentang kehormatan. Itu sebabnya mereka berpoligami ketika istri yang sah, istri pertama yang sah ini tidak bisa melahirkan anak, begitu. Nah, sehingga dia dapat mengambil kembali istri yang lain, istri siri paling enggak gitu ya istilahnya sekarang, untuk memperoleh keturunan. Ya, kita sudah pelajari Senin yang lalu ya mengenai ini, bahwa budak sang istri itu dia ambil sebagai istri siri, nanti anak dari si budak ini, dari istri sirinya ini, itu diakui menjadi anak dari istri yang sah. Gunanya untuk menutupi aib atau rasa malu daripada istri yang sah ini, supaya dia nggak dicap mandul begitu. Dan itu juga tentu tentang kehormatan nama besar keluarga dari pihak suami juga. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa pada waktu itu memang perempuan sangat lemah posisinya, ya. Sebab itu saya lebih menekankan pada posisi perempuan dalam hal ini, karena memang dalam poligami jujur aja perempuan itu adalah pihak yang paling dirugikan, yang paling banyak dikorbankan akhirnya. Nah, karena kita lihat kemudian di masa kini ya, para suami Kristen yang tidak memiliki anak misalkan, dia tidak boleh malu seperti pada zaman itu. Ya, kenapa? Karena zaman sekarang ini, pertama kalau dia laki-laki Kristen, ya, suami istri ini Kristen, maka kalau mereka tidak memperoleh anak, sang suami tidak boleh menggunakan alasan karena tidak punya anak lalu kemudian berpoligami, begitu, mengambil istri lain untuk memperoleh anak, ya. Meskipun kadang-kadang pria-pria Kristen ini, suami-suami Kristen kadang kurang ajar. Dia nggak mau berpoligami karena menganggap dilarang, tapi dia punya cem-ceman, dia punya simpanan di luar, lalu kadang-kadang dia mempunyai anak di luar supaya dia punya satu kebanggaan tersendiri ya. Meskipun itu disembunyikan, tapi dosa nggak pernah mungkin bisa tersembunyi, pasti akan tersingkap satu kali perselingkuhan atau wanita-wanita simpanan itu atau istri-istrinya dan sebagai apa istilahnya itu, semuanya pasti tersingkap ya. Nah, kemudian kalau kita melihat bahwa
pasangan suami istri, ya kalau suami ini memahami firman Tuhan, posisinya sebagai suami Kristen yang menjadi gambaran atau perwakilan Kristus di bumi, sebagai kepala keluarga di bumi, maka ia tahu ia harus bermonogami. Ya, jadi mempunyai anak atau tidak mempunyai anak tidak masalah buat dia. Karena apa? Zaman dulu berpoligami untuk mendapatkan anak, pengganti dari istrinya melalui istri yang lain. Tetapi zaman sekarang, saudara, untuk mendapatkan anak, pasangan Kristen bisa mendapatkannya dengan jauh lebih mudah dan terhormat, yaitu dengan mengadopsi anak misalkan. Ya, bahwa mengadopsi anak dengan cara yang legal, ya, ada aturan-aturan pemerintah yang harus mereka ikuti, baik itu melalui panti asuhan, ya, mengambil anak dari bayi ataupun mungkin masih kecil, mereka adopsi anak secara legal, secara hukum itu sah, maka mereka dapat mengadopsinya menjadi anak mereka, bahkan menyandang marga daripada sang suami. Ini bisa dilakukan dari panti asuhan atau mungkin dari anak keluarga atau kerabat dekat yang mereka kenal. Ya, seperti itu pada zaman sekarang harus seperti itu. Jadi saudaraku, tidak memiliki anak bukan alasan untuk berpoligami, apalagi menceraikan istri yang dia nikahi supaya dengan alasan bisa memperoleh anak. Itu udah nggak relevan lagi, karena kita adalah umat perjanjian baru, ya, yang harus berpatokan pada firman Tuhan Yesus. Justru dalam kondisi sulit seperti ini, saudara, pria-pria Kristen, suami-suami Kristen, disinilah dia harus mengingat sumpah setianya ketika ia berjanji di hadapan Tuhan dan ia berkomitmen kepada istrinya untuk setia dalam setiap situasi dan kondisi, mau menerima dalam keadaan apapun, bahkan kalau tidak punya anak, ia harus menerimanya, dan hanya maut yang akan memisahkan mereka, bukan untuk mengambil perempuan lain sebagai pengganti istrinya. Sebab itu kalau saya konseling sama calon pengantin, saya harus menegaskan ini. Jadi setelah berbicara tentang berbagai hal termasuk keuangan, ya, saya harus menekankan ini. Apabila seandainya Tuhan tidak mengizinkan kalian memperoleh anak, apakah kalian siap? Jadi bukan hanya siap mereka akan menginginkan atau membayangkan akan menghasilkan anak dari pernikahan itu, tetapi mereka juga harus bersiap jika Allah berkehendak mereka tidak punya anak. Apakah kalian siap? Nah, ini sebuah perjanjian sebelum mereka menikah, kemudian diteguhkan dalam pernikahan yang kudus, diberkati di sana, maka janji itu berlaku seumur hidup sampai mati. Ya, jadi pernikahan Kristen itu berbeda, saudaraku. Jadi artinya tanpa kehadiran seorang anak pun itu tidak akan menurunkan derajat pasangan suami istri yang telah diteguhkan dan diberkati dalam pernikahan yang kudus. Nah, di zaman perjanjian lama, saudara, perempuan ini kan kaum marginal, ya, dan tidak memiliki hak yang setara dengan laki-laki, kecuali soal hak waris, ya, anak perempuan kalau orang tua yang meninggal tidak punya anak laki-laki. Nah, hal ini diatur di dalam Bilangan pasal 27 ayat 1 sampai 11. Jadi ini adalah permohonan dari anak-anak perempuan yang tidak mendapat warisan karena tidak punya anak laki-laki bapaknya. Ternyata akhirnya setelah Musa naik kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepastian mereka boleh memperoleh warisan. Artinya lagi-lagi Tuhan bertindak adil bagi kaum perempuan. Luar biasa Tuhan ini. Dia selalu menghargai perempuan setara dengan laki-laki karena ia menciptakan demikian. Nah, saudaraku, di era perjanjian baru juga Rasul Paulus telah menegaskan bahwa dalam Kristus perempuan haknya setara dengan laki-laki di dalam menerima janji Allah. Ini terdapat dalam surat Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 29. Meskipun pemenuhan hak-hak perempuan ini memang terlaksana secara bertahap, ya, termasuk hak para budak perempuan yang sekarang tidak ada lagi karena telah dijamin hak asasinya secara internasional. Jadi saudara perhatikan bahwa hak-hak asasi manusia itu diatur dan lahir ini semuanya, dan seperti yang kita kenal sekarang
itu berasal dari negara-negara barat yang tadinya berpatokan pada Injil. Dari kesetaraan Alkitab inilah, dari Injil inilah, kemudian lahir hak asasi manusia, termasuk dalam mengatur hak-hak perempuan yang pada saat itu dianggap minoritas, bahkan marginal. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jika pada masa perjanjian lama, ya, perempuan diperbolehkan dalam tanda kutip untuk dipoligami dengan alasan perlindungan dan keadilan sosial, maka di era perjanjian baru dan di masa kini perempuan Kristen beserta hak-haknya itu telah dilindungi oleh Injil yang saya sampaikan tadi dan oleh undang-undang negara, sehingga perempuan Kristen harus mendapat perlakuan dan penghormatan yang sama dengan laki-laki termasuk dalam pernikahannya. Ya, jadi laki-laki Kristen ketika dia menikah, dia tahu bahwa calon istrinya yang nantinya akan jadi istrinya itu setara dengan dia di dalam pernikahan, di dalam Kristus. Ya, jadi saudara harus ingat, camkan ini baik-baik para pria Kristen. Ya, kemudian kita lihat bahwa perempuan Kristen pada masa kini juga itu mendapatkan persamaan dalam mereka mendapatkan pendidikan, pekerjaan, penghasilan, pangkat, dan jabatan di dalam dunia sekuler. Di dalam hal rohani pun demikian, yang saya sebutkan tadi ya, itu berlaku juga bagi kaum perempuan. Bahkan kaum perempuan sekarang, dia boleh jadi pendeta atau gembala jemaat dalam satu gereja lokal, yang tadinya jabatan-jabatan ini hanya boleh dipegang oleh pendeta laki-laki atau gembala sidang laki-laki. Sekarang perempuan boleh. Nah, kita lihat di sini ya, ini saya bicara dulu tentang persamaan, sehingga kita tahu bahwa poligami itu udah nggak laku gitu, nggak relevan pada zaman perjanjian baru. Nah, kemudian kita melihat kembali bahwa ini saya masih bicara dalam konteks perempuan ya, bahwa bagaimana dengan tadi kan perempuan oke lah yang mapan secara pendidikan dan pekerjaan. Bagaimana perempuan yang miskin? Kalau mereka janda miskin misalkan. Nah, kalau perempuan janda miskin yang masih muda, sebetulnya tergantung kembali kepada mentalitas dan kemauan dari si janda muda ini. Nah, jangankan janda muda saudara, bahwa anak gadis pun yang Kristen gitu ya, kalau dia nggak kuat iman, dia mau-mau aja tuh jadi peliharaan atau jadi cem-ceman, jadi simpanan, bahkan istri muda dari pengusaha-pengusaha yang juga Kristen laki-lakinya. Ini kurang ajar banget. Dan ini realitas saya sering lihat ya. Banyak pengusaha Kristen juga yang nakal gitu, yang nakal kepada Tuhan, nggak setia kepada istrinya, dan ini nggak disukai Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, bahwa sebetulnya janda-janda miskin yang masih muda ini masih bisa dikaryakan, atau mereka ini paling tidak diberikan santunan misalkan oleh gereja yang punya kemampuan diakonia yang cukup, atau mungkin lebih baik mereka itu dipekerjakan, misalkan asalkan mereka mau, misalkan jadi asisten rumah tangga, jadi apalah yang bisa dikerjakan, atau mungkin mereka juga bisa dilatih, mereka bisa dididik dalam training center gitu ya, bisa juga ikut kursus atau pelatihan yang kemudian bisa dimodalin untuk mereka dapat berusaha, jenis-jenis UMKM begitu yang sekarang kan sangat kuat ya untuk menopang perekonomian Indonesia. UMKM ini dengan modal yang kecil tapi sudah bisa berusaha, dan nah ini sebetulnya janda-janda muda yang miskin bisa manfaat kalau mereka punya iman yang teguh kepada Tuhan. Nah, sementara janda-janda miskin yang sudah berusia lanjut itu ketika mereka tidak punya keluarga misalnya yang mengurus mereka atau tidak sanggup mengurus lagi, mereka bisa dititipkan kepada panti-panti werda atau panti jompo, baik itu punya negara ataupun panti sosial milik yayasan yang tidak memungut biaya. Jadi saudaraku yang kasih, bahwa poligami dengan alasan untuk melindungi kaum-kaum marginal dan miskin ini sebetulnya nggak relevan lagi. Kenapa? Karena negara dan undang-undang telah memberikan jaminan perlindungan kepada mereka. Dan ada begitu banyak juga orang-orang yang sudah mempunyai kemurahan hati untuk memberikan orang-orang miskin ini perlindungan gitu ya, sesuai dengan amanat undang-undang, termasuk perempuan-perempuan Kristen di dalamnya. Nah, sekarang kita kembali ke firman-Nya Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 19 ayat 4-6 tadi. Perhatikan di ayat 5, tadi kan ayat 4 saya sampaikan di bagian awal. Sekarang kita masuk bagian yang berikutnya, yaitu ayat yang kelima. Dikatakan begini, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Perhatikan, laki-laki di situ ditulis dalam bentuk tunggal.
bersatu dengan istrinya juga dituliskan dalam bentuk tunggal. Sehingga keduanya menjadi satu daging, bentuknya tunggal. Jadi saudaraku, 1 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi yang disebut satu keluarga, satu pernikahan yang utuh satu daging itu bukanlah 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya perempuan-perempuannya. Nah saudaraku, perhatikan baik-baik. Firman Tuhan Yesus ini, ya di ayat 5 ini, kemudian di copy paste persis sama oleh Rasul Paulus pada Efesus pasal 5 ayat yang ke-31. Nah hal ini untuk menjelaskan bahwa pernikahan monogami merupakan gambaran hubungan antara Kristus, kepala gereja, dengan jemaat sebagai tubuhnya. Itu di ayat yang ke-32. Lalu kemudian Paulus menegaskan di ayat 33 bahwa suami yang dimaksudkan itu harus mengasihi istrinya, his wife, bentuknya tunggal saudara, seperti dirinya sendiri. Jadi seorang suami hanya bisa mengenali dirinya secara utuh itu melalui istrinya yang tunggal itu. Saudaraku, tunggal berarti satu-satunya. Jadi bukan istri yang satu itu, karena satu bisa jadi 2. Tapi kalau istri yang tunggal itu, seorang istri bentuknya tunggal, artinya satu-satunya itu, hanya dari dialah saya, seorang suami, dapat mengenali diri saya secara utuh. Karena gambaran saya sesungguhnya dapat dilihat melalui istri saya itu. Nah ini kalau kita gali lebih dalam mengenai kitab Kejadian, mengenai tentang manusia pertama itu, saudaraku. Bagaimana dari Adam, Tuhan kemudian mengeluarkan sosok yang lain yang bernama Hawa, yang disebut perempuan. Jadi saudaraku, istri adalah bentuk dari si suami yang lain, ya. Jadi Hawa adalah Adam yang lain, tapi dia sehakikat. Jadi yang dinamakan sehakikat pernikahan monogami adalah satu suami dan seorang suami dan seorang istri. Kalau satu suami nanti bisa ada 2. Jadi seorang tunggal dan seorang tunggal lagi. Seorang suami dan seorang istri. Seperti itu. Nah kemudian sekarang kita lihat kepada para pemimpin jemaat, baik itu penilik, penatua maupun diaken. Nah kalau kita melihat dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang kedua dikatakan syarat seorang penilik jemaat, ya penilik atau penatua kemudian kita kenal juga sekarang ada juga yang disebut gembala sidang, ya. Pokoknya pemimpin gereja gitu, pendeta jemaat. Nah ini dikatakan salah satu syaratnya adalah suami dari satu istri, bentuk tunggal. Dan dalam Timotius pasal 1 ayat yang ke-6, syarat mengenai penatua jemaat sama dikatakan lebih tegas lagi. Ia mempunyai hanya satu istri, tunggal. Ya. Dan syarat bagi seorang diaken ini terdapat dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-12. Nah, saudara perhatikan, jika para pemimpin gereja ditetapkan pernikahannya monogami, maka seluruh anggota jemaat yang ada di bawah itu harus demikian juga. Jadi pendetanya, gembalanya dulu, ya, atau ketua jemaatnya dulu itu monogami, lalu kemudian para diaken di bawahnya monogami, maka tentu semua jemaat harus monogami. Karena tidak mungkin dia berbeda dari atas ke bawah. Karena ini contoh yang tertinggi adalah para pemimpin gereja. Dengan demikian, saudaraku, di waktu yang singkat ini kiranya saudara dapat memahami bahwa di perjanjian baru, lagi-lagi Tuhan hanya memperbolehkan seorang Kristen untuk menikah secara monogami. Seorang laki-laki hanya boleh memperoleh atau menikahi seorang istri, seorang laki-laki hanya boleh menikahi seorang istri, dan seorang istri hanya boleh menikahi seorang suami sampai maut memisahkan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Dan ini jawaban mungkin belum terlalu memuaskan saudara. Saudara juga mungkin ada pendapat-pendapat lain, silakan dikomentari atau disampaikan di kolom komentar
untuk disampaikan. Tapi jangan lupa ya, subscribe, like, dan share jika saudara merasa program ini memberkati saudara. Ya kalau enggak ya skip aja, nggak apa-apa ya. Sampai ketemu di vlog berikutnya bersama saya Pendeta Theodorus di channel Rumah Berkat House of Blessing. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.